Ada sejarawan Yunani, sejarawan Yunani Herodotus yang hidup 5 abad sebelum Masehi itu menyebut pelaut-pelaut dari Nusantara itu sebagai para penunggang gelombang. Para penunggang gelombang. Iya, atau kadang disebut setan laut. Kenapa? Karena tiba-tiba dia muncul dari gelombang yang besar itu, kemudian dalam waktu yang sekian lama kemudian muncul lagi. Ya, bayangkan ini abad ke-89 Indonesia, Jawa sudah bisa membangun. Di Eropa abad tengah itu disebut abad ke-8 atau Dark Age, abad ke-8, di mana ada belenggu-belenggu terhadap kegiatan intelektualitas. Semuanya diserahkan pada kegiatan religius agama waktu itu. Sehingga mereka menyebut periode sejarah mereka sejarah dalam zaman ke-8. Jadi kalau dibuat paralelisme gitu ya, peradaban itu, Indonesia, Jawa sudah segini, sana masih peradaban. Tapi itulah pertanyaannya, mengapa sekarang kok posisinya yang sana yang gini, kita yang di bawah itu. Nah, itulah yang harus dipecahkan. Tapi dalam banyak teori itu banyak sekali penyebab-penyebab dari hancurnya kebudayaan. Salah satu teorinya adalah teori pralaya. Pralaya itu seperti kiamat gitu ya, kiamat kecil gitu ya, yang menyebabkan semua peradaban itu hancur. Itu bisa disebabkan karena bencana alam, karena peperangan yang besar, atau pandemi, karena wabah penyakit yang luar biasa, sehingga membuat penduduknya perish gitu, lenyap. Otomatis pengetahuan yang sudah dicapai itu hilang bersama hancurnya peradaban itu sendiri. Tidak ada pewarisan kembali. Jadi seolah-olah kita berawal dari nol. Dan sejarah kita banyak sekali menyimpan pralaya-pralaya kecil itu. Peperangan, pandemi, endemi, kemudian bencana alam. Karena kita hidup di ring of fire ya. Bencana alam. Nah, itu sering sekali melanda bangsa kita. Sehingga tidak heran kalau suatu masa peradaban kita jadi terputus. Reputasi maritim kita di masa lalu, zaman kuno dulu, maka Borobudur adalah salah satu monumen sejarah yang merekam bukti-bukti kejayaan maritim Nusantara itu. Nah, di Borobudur sendiri misalnya ada 11 relief yang menggambarkan mengenai kapal-kapal kuno kita. 11 relief. 11 relief. Nah, kebetulan ini di sini ada relief, salah satu relief dari 11 relief yang ada di Candi Borobudur ini. Di sini nampak sekali kapalnya cukup besar dengan menggunakan layar, dengan menggunakan cadik, dan juga di sini ada tergambar beberapa kru yang ada di dek kapal. Nah, sebetulnya ini kalau di masa ini, Borobudur ini kan dibangun abad ke-8 ke-9 ya, kurang lebih. Kemudian sudah bisa membuat kapal seperti ini di masa lalu. Tentu saja sebelum itu sudah punya reputasi kan gitu. Ini adalah reputasi yang tercipta pada masa itu. Artinya pengetahuan nenek moyang kita jauh sebelum itu sudah ada pengetahuan. Lagi pula di dalam banyak bukti-bukti sejarah juga tercatat bahwa nenek moyang kita sudah mengarungi samudra sampai ke Afrika Timur itu sejak awal-awal Masehi. Ada sejarawan Yunani, sejarawan Yunani Herodotus yang hidup 5 abad sebelum Masehi itu menyebut pelaut-pelaut dari Nusantara itu sebagai para penunggang gelombang. Para penunggang gelombang. Iya, atau kadang disebut setan laut. Kenapa? Karena tiba-tiba dia muncul dari gelombang yang besar itu, kemudian dalam waktu yang sekian lama kemudian muncul lagi, karena pelaut itu kan berdasarkan musim. Jadi tidak setiap saat bisa datang. Ketika musim muson saatnya bisa belayar, dia akan belayar dan tiba-tiba muncul.
Mereka membawa rempah-rempah yang nanti akan diperdagangkan sampai ke Laut Mediterania di sana. Nah, itu Herodotus kan dari abad ke-5 sebelum Masehi. Artinya reputasi itu sudah kita jauh sebelum itu. Kalau ini adalah abad ke-8, dihitung ke belakang berarti sudah berapa abad? Ya, sudah berabad-abad kita punya reputasi. Salah satu karakter dari kapal Borobudur, relif Borobudur itu adanya cadik. Cadik itu kalau ini dalam ini yang bentuk yang itu kalau dalam bahasa Inggris itu reach atau extend gitu ya. Yang ini hanya dijumpai di Nusantara. Pada awalnya banyak orang menduga ini kapal dari India karena ini kan relif ini menggambarkan tentang perjalanan hidup Siddhartha, Pangeran Siddhartha dari India. Tapi sebetulnya dari penelitian arkeologis di sana itu nggak ada perahu cadik di India. Di India nggak ada perahu cadik. Dalam sejarahnya pun perahu tertua pun yang ada di India tidak bercadik. Itu orisinal dari Indonesia. Orisinal Indonesia. Artinya ini membuktikan bahwa sebetulnya perahu-perahu yang digambarkan itu referensi para pembuat relief ini adalah kapal-kapal yang di Indonesia. Tentu saja karakteristik laut Indonesia, samudra Indonesia itu terutama samudra India itu adalah gelombang yang besar ya. Fungsi cadik salah satunya untuk keseimbangan dari satu kapal itu dalam kondisi gelombang yang besar dia bisa menjaga keseimbangan itu. Nah, umumnya para pelaut Nusantara itu arah pelayarannya itu ke wilayah barat, ke arah Madagaskar, jauh-jauh gitu. India, Afrika Timur, ke sana dari Samudra India. Jadi itu wilayah kita tahu Samudra India adalah samudra yang sangat berbahaya, yang gelombangnya sangat besar sekali. Sehingga kalau melewati itu harus menggunakan kapal-kapal yang safe. Nah, salah satunya teknik cadik itu dipakai. Bukti lain dari prasasti ya, yang dari prasasti Waharu itu dari abad ke-9-10 dari kerajaan Kahuripan di masa Erlangga. Itu disebutkan di sana bahwa pada masa itu mencapai puncak kemakmuran sehingga bisa mendatangkan tenaga-tenaga dari luar negeri, antara lain dari Zanzibar. Antara lain dari Australia bagian utara, bahkan dari Papua itu didatangkan dari sana. Nah, bagaimana mendatangkannya kalau tidak pakai kapal kan? Nah, ya, jadi itu wilayah-wilayah yang sangat jauh jaraknya dari Jawa. Nah, itu menunjukkan reputasi maritim kita sudah begitu kuat.